Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana, Mbak? Kayak gini, Pak. Tadi sponsor saya itu nelpon. Saya terus kata dia mau apa seperti itu kan. Terus kata saya pengen stop overcharging, Pak. Saya bilang gitu. Karena potongan saya kan tinggal 2 bulan lagi. Saya tidak mau membayarnya. Dan yang 4 bulan itu sudah cukup bagi saya bilang kayak gitu. Terus oke, gini aja deh katanya gitu. Karena saya nggak ada mau masalah, katanya kamu di situ aman, saya di Indonesia juga aman, nggak mencoreng nama baik juga katanya gitu kan. Terus gimana Pak, saya bilang gitu. Oke, kamu ini aja bikin surat pernyataan bahwa yang 2 bulan itu sudah dibayarkan sama sponsor seperti itu. Terus saya bilang lagi begini, saya nggak mau ya Pak. Terus kayak aku nih bikin surat pernyataan bahwa Bapak yang bayar. Tapi ujung-ujungnya Bapak datang ke rumah, ke orang tua saya. Saya tidak mau seperti itu Pak, saya bilang aja. Terus maksud saya itu nelfon Bapak ini, solusi itu gimana? Apakah saya harus bikin surat pernyataan ataukah gimana baiknya? Jadi gini, sponsor itu kalau menurut saya, jadi mungkin Samen dibawa sama sponsor, terus Samen nggak bayar, terus si PT ngomong ke sponsor, anakmu ada masalah, tolong kamu selesaikan, pastikan kayak gitu tuh. Nah, Samen proses kan bukan sama PT, sama sponsor, Samen proses kan sama PT. Betul. Jadi kalau keluarga Samen diancam dan semuanya ya lapor polisi. Sponsor itu ngancem gitu aja. Jadi sampean itu memang kenapa potongan yang seharusnya 1.600 Hongkong dolar per bulan selama 6 bulan itu bisa naik menjadi 2.500, 3.000, 2.900 itu karena ada yang diminta sama sponsor tadi. Dan sponsor itulah yang sebenarnya memegang. Aku sih nggak tahu kalau kasusnya sampean. Biasanya rata-rata dokumen itu yang pegang sponsor, jadi bukan PT. Karena kalau PT sebenarnya menahan dokumen pribadi, KTP, KK, akte itu di dalam hukum Indonesia tidak dibenarkan. Maka PT akan bahaya. Maka dari itu PT menggunakan perpanjangan tangan di sponsor. Nah, kalau Samen suruh bikin surat pernyataan dan apapun yang nyuruh sponsor ya jangan mau, karena kita urusannya proses kan sama PT bukan sama sponsor. Samen kan sudah ada PT-nya gitu loh. Nah, itu masih lapis pertama karena Samen nggak mau. Karena Samen nggak mau berbayar, maka PT-nya hanya nelponin si sponsor, anakmu gimana yang kamu bawa. Jadi seperti itu. Karena ya sekembali gimana? Ini juga nelponin pas sekarang. Ini nelpon sponsor sekarang. Dari tadi nelponin saya terus. Saya bilang saya lagi kerja, saya bilang kayak gitu. Iya, karena mereka diteleponin terus sama PT karena sampai ndak ada bayar beberapa bulan kan kayak gitu tuh. Ya udah diabaikan saja. Tapi ya Pak, alhamdulillah gitu ya. Saya nggak tahu juga. Saya belum dapat surat cinta Pak. Surat apa? Ini bulan terakhir. Surat cinta yang berwarna oranye. Oh ya sudah, biarkan saja. Yang penting gini loh, yang penting sampean sama majikan tidak ada masalah. Nggak ada sih Pak. Nah, yang penting itu, mereka diabaikan saja. Jadi yang penting sampean sama majikan tetap hubungannya nggak ada masalah. Karena nanti otomatis ya ketika sponsor nelpon sampean nggak digubris, terus tetap mereka disuruh bayar, habis itu PT akan telepon agent. Nah, agent baru bergerak ke majikan. Biasanya mereka seperti itu posisinya. Nah, teman-teman yang berhasil mediasi kemarin kan ada beberapa anak yang sudah menghentikan biaya potongannya. Jadi ke BP2MI. Jadi seperti itu. Gak ada masalah sih kalau sampean sama majikan fine-fine aja ya sudah. Otomatis kan 6 bulan toh. Gitu. Sudah 6 bulan.
Kan Potongannya udah berapa? Ini bulan terakhir 4 bulan saya. Potongannya Iya, 4 potongan bulan. Seharusnya kan. Iya, yang saya bayar. Oh, Yang enggak, saya bayar potongannya 4 bulan. berapa bulan? 6 bulan. Jumlahnya berapa? 2000 Berapa? besar sekali kan. Berapa? Halo? Nggak denger Mbak, nggak denger. Nggak tahu HP-nya sampean mau sembunyiin di mana. Halo. Halo, potongannya berapa? Halo, Pak. Halo? Halo, Pak. Sampean dari tadi olah halo aja, suaranya udah jelas kok olah halo. Handsetnya nggak masuk, sorry, Pak. Nah, sampean itu mau nanya tapi nggak niat kayak gitu, terus gimana? Headsetnya. Bukan nggak niat. Handsetnya kepencet, soalnya kan saya kantongin, gitu. Potongan sampean Ya, berapa? berarti nggak usah. 2.734. Oh, iya. 2.734. Ah, kalau 2.700 dikali 4 jatuhnya berapa? Pokoknya totalnya sampean sebenarnya pembiayaan itu di 1.600 kali 6 10.000 9.600 lah. Pokoknya tidak lebih dari itu, berarti masih sesuai peraturan pemerintah. 2.700 kali 4 ya sudah 10.800. Ya oke lah, nggak ada masalah sih sebenarnya. Sudah mereka sudah harusnya biaya penempatan sampean udah cukup lah. 14 juta totalnya Indonesia itu 9.600. Ya nggak apa-apa, selama yang penting hubungan baik sama majikan aja, no problem. Kalau majikan sih oke. Nah, ya sudah, sebenarnya yang penting sebelum lapor itu saya juga ngomong dulu gitu. Nggak ada masalah sih. Itu saya ngomong dulu sama. Lah sampean udah ada WA kan? Udah ada laporkan ke KJRI, ke mana, BP2MI belum? Sudah, Pak, sudah, tapi nggak ada konfirmasi kayak kamu begini, kamu begitu. Dia paling ngomongnya gini, sadar dah, soalnya kan bukan banyak gitu yang proses, yang datanya belum masuk. Maksud saya itu ya yang masuk dulu datanya, diproses itu secepatnya kan gitu. Saya takutnya kan diteror sama pihak PT kan, majikan saya gitu. Udah Pak, sering saya chatin kok. Oh, jadi sudah, sebentar. Nomor aduan masih belum dapat. Nomor kasus, nomor case. Oke. Nanti kalau ada waktu sampean ke KJRI, ya kan? Sampean sudah siap. sampean ke KJRI, sampean tunjukkan juga chatnya. Jadi biar KJRI juga nimpali untuk laporan berikutnya. Bisa dipahami kan? Oke. Bisa. Jadi double. Nggak apa-apa ya, memang kita pending aja seperti itu. Kalau misalnya nanti kalau mereka mau bagaimana dan seperti apa, kan seperti itu ceritanya. Jadi nggak ada masalah sih, nggak perlu kalau diserahin surat-surat. Kalau misalnya keluarganya diancam, ya udah lapor polisi aja, lapor Pak Balai Desa, atau pokoknya perangkat bahwa ini di gini sama sponsor gitu aja sih. Iya sih. Udah wilayahnya sama. Saya juga bilang kan sama sponsor. Wilayahnya sama, kecamatannya sama Pak, cuman beda desa doang. Nah, ya, jadi dilaporkan, karena kan kalau beda desa, orang desa luar kan nggak ada masalah gitu. Jadi biar lurah semuanya juga tahu bahwa dia itu sponsor yang suka bawa anak-anak terus juga minta duit dan ABCD lah kan, atau bagaimana ceritanya. Ibaratnya kalau orang desa kan, kalau udah orang tahu kayak misalnya rentenir atau apa gitu kan, pastinya di desa, lingkungan desa itu pasti akan tahu kan. Iya. Yang penting kalau tadi juga saya ngomong begini. Saya ngomong begini kan sama sponsor, Pak, kenapa potongan saya sebesar itu? Karena saya nggak nerima uang apa sih namanya, uang pesangon dari PT. Itu sama sekali Pak. Sampean nggak usah
Sampean nggak usah kasih penjelasan panjang-panjang. Peraturan menteri aja yang dikasih tahu. Udah potongan nggak lebih dari 1.600 dah. Gitu aja. Mungkin PT-nya tetap 1.600, tapi karena tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat kan jadinya kesampaiannya jadi lebih gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya. Iya bisa Pak. Jadi prosedurnya sih seperti itu aja. Sampean peraturan menteri tentang pembiayaan biaya penempatan. Nah, seperti itu aja. Dan sekali lagi ini saya kontenin supaya teman-teman yang lainnya juga pada tahu. Biar Iya, Pak. artinya semakin pinter anak-anak, semakin tahu, semakin ngerti. Artinya biar PT-nya pusing atau sponsornya pusing. Karena PT kan nggak pakai promo, maksudnya nggak mempromosikan. Jadi dia diemin, cuman sponsor aja yang dikerjakan. Ya di Indonesia apa sih yang nggak dicaloin kan gitu aja. Iya betul. Saya mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Soal majikan itu ngambil saya itu bayar ke agent toh Pak? Ya, bayar ke agent. Terus? Enggak di apa sih namanya? Enggak dicicil kan, maksudnya enggak ngutang kan gitu. Ya nggak ada di Hong Kong. Setiap agent itu macam-macam, ada yang 16, ada yang 18, ada yang 14, ada yang 12. Iya. Cash loh mereka, ngasih itu cash ke agent untuk ngambil sampean. Lah agent lah yang berurusan, agent yang berurusan sama PT. Seperti gitu. itu ceritanya. Belum saya mengadu ini Pak, saya juga nanya kan sama agent sebelumnya gitu. Saya nanya begini, dia bilang gitu. Kalau potongan itu papi ikut campur nggak? Saya bilang gitu. Oh enggak. Ya itu masalah potongan itu urusan kamu sama Bank Indonesia. Bank yang di Indonesia gitu, yang koperasi itu. Saya nggak ikut campur. Saya dan majikan kamu sudah ikut campur. Makanya saya berani ngadu gitu Pak. Makanya saya berani lapor begitu. Dan saya juga udah jelasin ke majikan bahwa saya kalau diancam bilang saja. Terus kalau misalnya di teror ini telepon blok aja nomornya. Ada nomor baru mas blok. Saya bilang bisa diladenin. Orang gila. Kenapa? Kayak gitu. Bisa orang gila saya bilang itu. Ya. Misalkan ada yang mengganggu saya gitu, yang ngecat-ngecatin, yang ngancam-ngancam, bisa diladenin. Orang gila saya bilang. Iya. Nggak apa-apa. Makanya semoga aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Misalnya semoga aja majikan saya sama agent mengerti gitu loh Pak. Iya nggak apa-apa. Jadi hubungan yang lebih penting kan sama majikan. Iya betul. Nggak ada masalah. Makanya saya selama di sini juga kan nggak pernah ada pengaduan kan. Maksudnya majikan saya ngadu ke agent begini-begini, terus agentnya nggak saya harus begini. Nggak sih alhamdulillah gitu. Nggak ada. Baik-baik aja. Ya udah Pak, segitu aja sih saya mau nanya. Oke, semangat gitu. Pokoknya keren. Ya, semangat semuanya. Tetap berjuang. Siap, Mbak. Iya, Pak. Oke. Iya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, potongan 2.700. Ya, yang Uber PL-nya. Ya kita nggak ngerti lah. Tapi pada dasar dan pada prinsipnya majikan bayar ke agent. Agent pasti ngasih uang ke PT. Nah, ngasih uang ke PT-nya itu berapa angkanya? Kan seperti itu ceritanya. Nah, kita nggak ngerti itu di situ gitu. Ngasih ke PT itu berapa uangnya? Sehingga PT kok ngejar-ngejar teman-teman yang nggak bayar biaya proses kan kayak gitu. Nah, ketentuan dari peraturan menteri kan sudah ada. Jadi tinggal diikutin saja. Kalau tidak sesuai dengan peraturan itu ya sudah, silakan kirim aduan ke BP2MI. Sudah juga videonya disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani tentang masalah potongan dan semuanya. Terus yang mediasi bagaimana perselisihan antara agent. Intinya ya difasilitasi saja sih. Saya juga nggak ngerti kebijakan di Indonesia. Tapi yang jelas tetap semangat, tetap waspada. Jaga hubungan baik terus dengan majikan karena itu adalah kuncinya. Gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.